Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Pak Yai Nistain dari Jepara, yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat ilmiah tinggi ini ya. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada malam hari ini kita bersama dengan Pak Yai Nistain dari Jepara. Kita akan membahas tentang agama tauhid. Tetapi pada umumnya ya, di Indonesia ini memang mempercayai itu lima agama ya, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Katolik ya. Tetapi secara mata makrifat agama itu sebenarnya ada hanya satu, yaitu agama tauhid ya. Kalau yang 5 agama itu namanya agama ardi. Nah, tentang agama tauhid ini akan dijelaskan oleh Pak Yai Nistain. Pak Yai Nistain, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Tentang agama tauhid atau agama ma'rifatullah, itu sebenarnya agama para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu menggunakan agama tauhid, agama ma'rifatullah. Artinya memakai agama hakikat. Agama hakikat adalah metodologinya, kaifiatnya sama. Metodologinya, kaifiatnya itu sama. Artinya semua adalah didahului dengan baiat, meditasi atau zikrullah, dan juga suluk atau halwat, dan juga menggunakan wasilah, memakai wasilah. Yang namanya agama itu kaitannya dengan Tuhan. Beragama berarti artinya bertuhan atau sudah kenal dengan Tuhan. Orang yang beragama berarti orang yang sudah kenal dengan Tuhannya. Sehingga dalam ibadahnya pasti sampai dan nyambung. Karena kalau beribadah kepada yang maha kuasa yang disembah tapi ternyata belum kenal atau tidak kenal, ya tidak akan sampai dan tidak akan nyambung. Jadi ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Ada 2 ayat, juz 17 dan juz 18. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang satunya wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama ini, agama umatmu, agama kamu sekalian, itu adalah agama yang satu. Maka sembahlah aku, maka takutlah, takwalah kepadaku. Ini ayat yang menjelaskan tentang itu. Agama tauhid, agama ma'rifatullah dengan cara yang sama. Kalau kita memandang
segi syariat, agama banyak sekali. Bermerek-merek, namanya agama merek. Walaupun toh jadi yang disahkan menurut pemerintah ada 5. Ada 5 ya. Tapi tidak hanya itu. Kalau dihitung sedunia, bahkan ada ratusan, mungkin ribuan. Karena tidak mungkin manusia itu bisa membuat agama. Agama adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilewatkan para utusan-utusannya. Kalau melihat para rasul ada 313. Kalau itu mempunyai umat sendiri-sendiri dan itu mempunyai ajaran sendiri-sendiri, sudah berapa? Nanti tidak mungkin manusia bisa membuat agama secara nalar. Karena agama itu harus dari atas, dari yang maha kuasa. Maksudnya begitu. Turun dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas. Tapi makin lama agama itu rusak. Rusaknya dipandang dari segi hakikatnya jeruane, tidak dipandang dari segi syariatnya. Syariatnya tetap eksis. Artinya apa? Rusaknya di dalam wasilahnya. Karena cara mengenal Tuhan pasti pakai wasilah. Kalau tidak pakai wasilah tidak mungkin bisa sampai dan kenal dengan Tuhan. Nah, dan agama itu, yang agama merek yang diturunkan, yang dibawa oleh para rasul, tentu makin lama makin rusak. Lebih-lebih ditinggal wafat rasulnya, ditinggal berlindung rasulnya. Makin lama makin rusak, terus Allah memperbarui lagi agama itu dengan mengutus utusan. Agama Yahudi hanya bertahan sampai 500 tahun, agama Nasrani bertahan sampai 500 tahun. Agama Islam diprediksi Allah dalam hadisnya, agama Islam itu hanya 1.500 tahun. Karena dibantu oleh para mujaddid. Tiap 100 tahun ada mujaddid, tiap 100 tahun ada mujaddid yang itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki agama ini sampai bertahan 1.500 tahun. Ini adalah hadis Nabi ya, hadis Nabi. Nah, maka kalau kita merujuk pada agama tauhid atau agama ma'rifatullah, itu pasti semua agama rukun. Dengan ternyata para nabi, walaupun toh syariatnya itu beda, tapi para nabi saling membenarkan kepada nabi sebelumnya. Nabi Muhammad membenarkan ajaran Nabi Isa, Nabi Isa membenarkan ajaran Nabi Musa, seterus sampai ke atas, saling membenarkan. Musaddiqal lima baina yadayhi, ayatnya seperti itu di Al-Qur'an, musaddiqal lima ma'ahum. Tapi anehnya umatnya itu malah saling tukaran, bengkerengan, ngakoni benere dewe-dewe. Padahal nabi ini itu rukun. Nabi podo nabi, rasul podo rasul, saling membenarkan. Tapi umate ngakoni benere dewe-dewe. Nah, tukaran perkara apa ngakoni benere dewe-dewe, ngafirno dan lain-lain. Ini
yang perlu dikaji secara luas. Jangan sampai sempit. Karena apa? Semua agama yang turun dari sisi Allah, itu cara makrifatnya itu ya sama, cara mengenalnya Tuhan itu sama. Cuma syariatnya yang berbeda. Syariatnya yang berbeda. Nah, maka dari itu untuk kita semua ini harus mengerti lah. Nah, masalah apa? Biasanya rusaknya agama itu memang ya di wasilahnya. Kalau orang beragama sudah tidak pakai wasilah, pasti tidak ada hubungannya itu putus ya. Hubungannya putus ke Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin manusia bisa berhubung Allah dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un kok tanpa wasilah. Sedang Allah taala sendiri menghubungi hambanya di dunia ini pakai wasilah utusan. Allah taala sendiri menghubungi hambanya ke dunia ini pakai utusan. Kok kita akan berhubung dengan Allah kok tidak pakai wasilah? Wasilah yaitu utusan yang diutus oleh Allah itu ya tidak mungkin. Nah, tidak mungkin bisa. Artinya rusaknya itu adalah di wasilahnya, di hakikatnya, gitu. Nah, rusaknya di hakikatnya. Nah, ada pertanyaan? Berarti secara sudut pandang makrifat, agama itu sebenarnya hanya ada satu yang dulunya itu dari dari Nabi Musa, Ya. Kemudian ke Isa ke Nabi Muhammad itu disempurnakan, ya. Betul. Disempurnakan saja. Disempurnakan. Nah, kenyataannya sampai sekarang ini menjadi tergolong-golong, mempunyai nama agama masing-masing. Yang agama dulu, yang misalnya agama Hindu misalnya, itu seharusnya disempurnakan ke agama yang selanjutnya sampai sekarang. Boleh disampaikan mungkin ya, kalau yang saat ini yang agama yang satu itu mungkin apakah juga ada nama tertentu itu ya yang sekarang ini, atau tidak bernama seharusnya nama itu karena dibuat oleh golongan masing-masing, atau adakah nama itu tertentu di saat ini? Artinya bagaimana? Agama itu kan hanya satu nggih. Ya. Nah, tapi kenyataannya ini kan agama hanya ada banyak. Ada agama masing-masing lah. Nah, ada agama masing-masing lah ini. Ya. Apakah agama yang satu itu mempunyai nama juga atau tidak ada namanya? Agama yang tauhid ini. Agama tauhid itu agamanya, ruhnya semua agama. Itu agama itu. Oh, berarti sebenarnya tidak ada nama ya? Tidak ada. Cuman yang memberi nama itu masing-masing golongan. Agama hakikat. Oh, semua agama memakai itu, agama hakikat. Itu yang dibawa oleh Rasul. Oh iya. Pada intinya kalau itu kan dipandang dari sudut pandang syariat, agama akan terjadi banyak. Iya. Karena itu syariat kan merek. Oh, ini umatnya Nabi ini seperti ini, umatnya Nabi ini seperti ini, ciri-ciri. Di bergolong-golong. Begitu. Jadi kita harus memperbaiki hakikatnya, dalamnya. Intinya dalamnya itu ya, itu ditemukan dengan wasilah. Wasilah itu apa? Utusan di zaman sekarang. Tapi pada intinya itu agama artinya itu aturan atau norma di dalam seorang utusan yang saat itu yang menjadi utusan ya. Misalnya aturan masing-masing di setiap zamannya gitu ya. Agama itu gitu. Iya. Otomatis agama yang dulu
ya kalau wasilahnya sudah selesai, tetap ya harus memakai wasilah yang aktif di zaman sekarang. Wasilah itu saya ibaratkan wasilah di situ kan channel. Kalau menurut Profesor Kadirun Yahya, wasilah adalah channel atau mursyid atau Rasulullah. Itu adalah nur Allah, nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Nah, itu isinya mursyid itu di situ. Nah, harus ketemu dengan guru sejati itu namanya. Nah, itu yang menghantarkan semua umat untuk kenal kepada Allah. Apapun merek agamamu harus ketemu dengan wasilah di zaman sekarang. Zaman sekarang, karena kamu hidup di zaman sekarang. Yai, saya kira sudah cukup jelas ya yang disampaikan. Demikian ya, saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Tadi dijelaskan agama secara sudut pandang makrifat ya. Kalau secara syariat memang tadi yang diakui pemerintah ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan lainnya itu. Tapi secara sudut pandang makrifat itu hanya ada satu, yaitu agama tauhid ya. Pada intinya agama itu dibawa oleh utusan atau ulama waris setiap pada zamannya masing-masing, termasuk pada zaman sekarang ini itu juga ada seorang utusan atau ulama wali yang diutus Allah. Wali yang diutus Allah. Itulah agama juga dibawa seorang wali tersebut. Wali itu. Utusan. Ya, yang itu. Cuman seharusnya agama itu tidak bernama, tidak bermerek ya. Cuman agama itu diartikan aturan atau norma di dalam setiap pembawanya ya. Demikian yang kita sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam makrifat ilmiah tinggi, thariqah nasabandiyah qolidiyah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.